Dapatkan motivasi hidup Anda sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, expert and performance consultant. Ikuti. Listener dan juga sahabat Sonora semuanya, semoga motivasi Anda untuk bekerja beraktivitas pagi hari ini tetap terjaga ya. Nah, smart listener dan juga sahabat Sonora, yang pertama saya ingin menyapa, dan lama banget saya nggak pernah menyapa Anda. Saya ingin menyapa Anda yang ada di Jakarta, kemudian di Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian Anda yang ada di Surabaya, Jakarta, kemudian yang ada di Padang, Medan dan juga Pekanbaru yang mendengarkan kami melalui Smart FM. Kemudian saya ada di Pontianak, di Bali, kemudian di Malang, di Solo, kemudian yang ada di Semarang, Purwokerto, Bandung, Lampung, Bangka, Aceh, Padang ya, dan kemudian Anda semuanya yang bisa mendengarkan kami melalui jaringan Sonora Network. Selamat pagi untuk Anda semuanya, apa kabar? Semoga pagi hari ini kita semuanya punya cerita, punya kisah yang baru setelah satu pekan kemarin kita nggak bertemu ya. Nah, Smart Listener, pagi hari ini spesial banget. Saya sudah bersama-sama dengan Pak Eloy. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Bang Ola, selamat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora. Saya harus lengkapi dulu Eloy Zaluku ya. Walaupun sudah setahun lebih kita bersama-sama, semoga Anda sudah semakin mengingat ini bahwa Eloy Zaluku adalah the one and only theocentric motivator, sales training expert, leadership coach, and corporate culture consultant dari Capstone Institute. Nah, pagi hari ini yang spesial, kita kedatangan tamu ya dalam program Smart Motivation, tapi ini edisi yang CEO dan Director. Kita ingin belajar dari petinggi di sebuah perusahaan, gimana sih motivasi hidupnya begitu ya memimpin perusahaan. Ada Bapak Feb Sumandar, beliau adalah Presiden Director dari Bahana Sekuritas. Selamat pagi Bapak, saya memanggilnya harus Pak Feb, Pak Sumandar atau gimana ini? Mungkin lebih baik dipanggil Mas aja, Mas Feb. Mas Feb ya. Kayaknya nggak adil ya. Cocok deh. Saya panggil, saya Eloy Bapak, terus Bapak Mas, nanti agak timpang gitu. Bang Eloy. Aduh, Pak Sumandar ya. Okay. Akrab dipanggil Pak Feb atau Pak Sumandar? Pak Feb ya. Maksudnya nama terkenalnya di luar sana Pak Feb ya, nama artisnya gitu. Ya. Pak Feb, Presiden Direktur dari Bahana Sekuritas. Nah, ini kami mengundang Anda Smart Listener dan juga sahabat Sonora gitu. Nah sih kalau kita kadang-kadang suka bertanya, enak ya jadi presiden direktur ya, enak ya jadi direktur ya gitu kan. Nah sekarang langsung kita tanya, bener enak? Ini ngalamin kesulitan hidup juga nggak sih, atau semuanya lancar kayak jalan tol ya? Pak Eloy, kita boleh ke Pak Feb dulu atau boleh ke Pak Eloy dulu, mungkin kasih pengantar. Boleh. Kenapa kita mengundang pengantar Pak Feb ya? Jadi selamat pagi Mas Feb sekali lagi. Senang sekali Smart Listener sahabat Sonora, saya bersyukur sekali karena tahun 2008 saya itu pernah ngambil kelas bersama-sama dengan Pak Feb di IPMI Bikul, waktu itu ngambil S2 dan sekarang beliau sebagai Presiden Direktur Bahana Sekuritas sudah lama sekali meminta waktu untuk bersama-sama dengan kita, dan syukurlah ya kita bisa bersama pagi hari ini. Ada banyak hal yang bisa kita pelajarin dan kita mau membuka line untuk teman-teman untuk bertanya, WhatsApp gitu ya, Twitter juga ya Mbak Ola. Dan setelah itu yuk kita langsung, karena banyak banget yang kita pakai pagi hari ini. Sudah siap bukunya dibuka? Pak, ini kalau menjadi Presiden Direktur tuh ya kadang-kadang orang tuh suka bertanya sekolahnya di mana, gitu ya. Terus kemudian mengawali karirnya tuh kayak gimana. Kadang karena saya sebagai pemula di dunia pekerjaan gitu, inginnya sih begitu ngelamar ya, ngelamarnya kok nggak ada lowongan jadi direktur sih gitu. Kok lowongannya semuanya dari nol. Nah Bapak bagaimana, ceritakan kepada kami mengenai perjalanan karir Bapak ini sampai dengan sesukses sekarang. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Ola. Selamat pagi juga Pak Eloy dan Smart Listener ya. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Feb Sumandar. Jadi saya dulu waktu sekolah sebenarnya bercita-cita jadi pemain band. Oh justru saya sebenarnya pemusik. Saya jadi waktu SMA dan kuliah itu sangat aktif bermain band. Cuman ya jalan hidup ternyata yang membuat saya akhirnya tetap kuliah sebagai akuntan di saya lulus sebagai di Parahyangan. Oh di Parahyangan Bandung. Jadi saya kuliah di Universitas Katolik Parahyangan di Bandung, jurusan akuntansi. Setelah lulus seperti mungkin
semua lulusan akuntansi itu punya keinginan untuk bekerja di kantor akuntan publik. Dan waktu namanya Big Six ya, ada 6 kantor akuntan besar, dan itu merupakan cita-cita dari semua akuntan untuk bisa bekerja di sana. Dan kebetulan saya keterima sebagai auditor di Prasetyo Utomo & Co, firm dari Arthur Andersen, kantor akuntan global, yang kebetulan sekarang sudah bekerja dengan Ernst & Young Indonesia, yang bekerja dengan Ernst & Young. Di sana saya sudah 2 tahun. Setelah 2 tahun itu saya merasa bahwa saya harus tetap belajar untuk melihat suatu yang tidak hanya bersifat akuntansi ya. Jadi saya tertarik dengan ranah keuangan dan akuntansi, dan saya keinginan sekali belajar untuk di ranah yang lebih luas lagi di manajemen. Karena manajemen itu tentunya cakupannya luas, bukan hanya di sisi keuangan, tapi juga di beberapa ranah-ranah bis lainnya seperti di dan lain sebagainya. Sampai di situ dulu, Pak Feb. Kita mau jeda dulu ya. Tapi kalau saya boleh, sebelum kita jeda, kalau misalkan ada kata atau kata yang simple gitu, kunci Bapak itu apa sih? Tekun gitu ya, persisten gitu ya, tahan banting itu atau apa begitu? Satu kata kunci saja dulu. Satu kata adalah belajar. Oke. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, salah satu kunci dari kesukaan Pak Feb Sumandar ini adalah belajar. Belajar tentang apa? Belajar dari mana? Belajar bagaimana? Nanti kita akan gali di sesi yang berikutnya. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, kita bersama-sama kembali dalam Smart Motivation bersama juga dengan Pak Eloy dan juga Bapak atau Pak Feb. Beliau adalah presiden di sesi yang pertama. Beliau memberikan satu kata kunci kenapa bisa sampai sesukses ini menurut beliau ya dalam perjalanan beliau berkarir adalah belajar. Nah, belajar tentang apa? Tadi sempat katanya nggak cuman belajar tentang keuangan saja, akuntansi, belajar mengenai manajemen dan sebagainya. Ceritakan secara singkat Pak Feb gitu ya. Apa yang menarik, apa yang menjadi catatan Bapak tentang proses belajar ini yang kita banyak harus tahu tentang ini. Silahkan. Ya, terima kasih. Jadi tadi salah satu kunci bahwa seseorang itu bisa sukses di dunia kerja adalah dengan belajar. Kenapa saya bilang bahwa belajar itu penting bagi kita mengetahui segala kekurangan kita dan bagaimana kita memperbaiki. Contohnya adalah waktu pertama kali saya bekerja sebagai auditor di kantor akuntan Prasetyo Utomo, itu saya melihat bahwa mungkin ke depannya itu sebaiknya saya belajar lebih banyak mengenai financial management, itu di bidang corporate finance. Setelah itu saya coba untuk pindah ke Pricewaterhouse. Pricewaterhouse itu salah satu mungkin bisa dibilang sekarang terbesar untuk jasa advisory di financial dan juga di management consulting. Waktu itu namanya Pricewaterhouse, sekarang namanya PricewaterhouseCoopers setelah merger Libran. Itu di corporate finance. Ternyata memang benar dengan saya masuk ke PricewaterhouseCoopers pada saat itu saya baca mengenai hal-hal lain di luar akuntansi. Jadi mengenai pengembangan usaha, mengenai merger and acquisition, mengenai project financing dan lain sebagainya yang tentunya itu pengalaman yang berguna untuk saya bisa implementasikan nantinya pada saat itu kalau saya sudah tidak bekerja di Pricewaterhouse. Setelah itu saya coba untuk bergerak lagi di awal 2000-an, saya pindah ke Ernst & Young Consulting. Ini juga salah satu one of the biggest consulting firm, Ernst & Young, tapi masih di bidang sama, saya di corporate finance. Juga sama, saya banyak belajar hal-hal yang di luar yang saya dapatkan dari tempat kerja saya sebelumnya di PricewaterhouseCoopers. Selama 4 tahun sana saya merasa bahwa ini sebagai konsultan saya pengen tahu juga gimana caranya kerja di real sector. Itu saya pindah ke real sector selama 2 tahun. Itu saya pindah ke itu saya membawahi sebagai vice president untuk development dan juga corporate finance. Dan ternyata lebih banyak lagi yang saya pelajari, itu terutama di dunia real sector yang dulunya mungkin tidak terjamah di dunia consulting. Dan setelah 2 tahun di sana saya akhirnya
berlabuh kembali. Jadi saya mungkin termasuk salah satu kutu loncat di dunia ini, di dunia keuangan. Saya akhirnya ke Nomura Securities. Nomura Securities adalah perusahaan securities yang itu suatu grup yang cukup besar di Jepang. Itu saya mendalami di sana bidang debt capital market. Jadi lebih banyak itu melihat company-company di Indonesia yang memang memerlukan pembiayaan hutang yang non-bank. Jadi itu juga suatu hal yang baru bagi saya di Nomura. Dan akhirnya 2007 saya bergabung di Bahana. Itu tahun 2007 di Bahana Securities. Waktu itu juga saya banyak menangani hal yang baru di Bahana Securities. Pada saat itu Bahana Securities memang terkenal dengan inovasi-inovasinya. Dia pada saat saya ingin mengembangkan suatu bisnis private equity. Jadi pada saat itu kita coba untuk masuk sektor di bidang infrastruktur dan punya project untuk membuat suatu supply base atau pelabuhan di Balikpapan. Dan saya cukup banyak involved di sana dari awal pertama kali project ini di rencanain sampai akhirnya implementasi. Jadi pada saat 2007 masuk saya mungkin di lain yang sifatnya lebih ke capital market tapi lebih ke direct investment di project itu. Oke. Nah, sebelum Pak Eloy mengomentari dari pengalamannya Pak Feb ini begitu. Saya melihat kan ini Bapak perpindahan dari satu perusahaan ke perusahaan tuh kurang lebih hampir-hampir sejenis lah gitu ya. Perusahaan-perusahaan besar yang berkecimpungnya di bidang hal-hal yang kayak gitu, investasi, keuangan dan sebagainya begitu ya. Nah, dari itu gitu, apa sih pelajaran yang bisa Bapak bagikan kepada kami gitu ya? Karena kadang-kadang ada orang berpikir saya nggak mau pindah karena nyaman misalnya begitu ya. Atau saya mau pindah karena mau dapat tantangan baru. Nah, waktu itu Bapak perpindahannya karena apa? Karena ngejar tantangan baru, lebih baru atau gimana gitu? Silakan. Sebenarnya dari setiap perpindahan itu saya mempunyai alasan-alasan tertentu lah. Seperti masuk ke real sector tentunya walaupun memang di dunia keuangan tapi lebih banyak di lalu pindah juga ke sekuritas industri dengan background saya beli banyak di consulting firm. Itu juga suatu hal yang berbeda. Jadi kalau ditanya motivasinya apa, ya mungkin untuk pertama adalah peningkatan karir ya, dan yang kedua adalah tentunya itu tadi semakin untuk memperkaya hazanah kita di dunia bisnis. Gitu. Oke, Pak Eloy mau komentari silakan. Ya, jadi Mas Feb juga ada memberikan salah satu tips dan ini berguna sekali untuk smart listeners khususnya yang baru memulai karir gitu ya. Mas Feb pernah ngomong bahwa salah satu kunci sukses mengerjakan tugas yang diberi dengan sebaik-baiknya secara profesional untuk melampaui ekspektasi dari pemberi pekerjaan tersebut. Kenapa saya tertarik itu karena semua director CEO yang pernah kami undang, saya malah semuanya menyampaikan kisah atau kunci sukses yang sama. Jadi memberikan more than expected, selalu memberikan lebih dari yang diharapkan. Betul seperti itu ya Mas Feb, supaya ini bisa menjadi pembelajaran penting khususnya bagi teman-teman yang baru memulai karir yang sedang mendengarkan kita pagi. Itu tadi yang pertama adalah kita belajar. Dengan belajar itu tentu kita tahu kekurangan, dan yang kedua adalah kita selalu mengerjakan tugas itu di atas ekspektasi pemberi tugas kita. Jadi misalnya kita sebagai auditor tentunya masuk disebut technical assistant. Itu technical assistant adalah kerjanya pada saat itu ya mengerjakan working paper lah kalau di audit gitu ya. Nah, itu saya selalu berusaha untuk coba membuka audit report dan coba untuk menyusun audit report yang sebenarnya itu merupakan tugas level di atas saya pada saat itu. Nah, itu adalah semua di drive motivasi itu karena keinginan kita untuk selalu belajar. Jadi kita dengan keinginan belajar, makanya kita selalu pengen tahu sebenarnya apa sih yang diharap pemberi tugas,
dan kita berusaha untuk menjakan di atas itu. Jadi Bapak nggak pernah menolak atau mencak tugas gitu. Ini bos nggak tahu, saya nggak tahu, nggak pernah ya. Kalau di tempat pekerjaan itu kalau menurut saya suatu pelanggaran. Pelanggaran akhirnya ketahuan deh kualitas diri itu seperti apa. Jadi ini Bapak termasuk yang justru mengejar nunggu-nunggu diberikan tugas gitu ya. Jadi challenge gitu ya. Ini Feb, ini kalau saya bilang tadi yang seperti dibilang oleh Pak Elo penting loh untuk kita ketahui. Bapak boleh nggak melihat perbandingannya dulu tanpa bermaksud ya dulu memang begitulah SD-nya begitu. Tapi kalau sekarang kan memang kita berhadapan dengan kalangan milenial yang kalau kita berikan tugas itu justru kita dimarahin loh gitu kan. Anda nggak tahu sebagai bos itu jangan ngasih tugas tuh mendak-mendak. Pak Feb bisa sharing tentang perbedaan mindset ini gitu dan seperti apa begitu. Ini menarik ya melihat perkembangan dunia bisnis saat ini. Memang yang saya rasakan sekuritas juga adalah adanya gap antara kita ini yang mungkin kita nggak sempat bilang tua ya, tapi jiwa muda yang berjiwa muda ini dengan kaum millennials ya. Memang kalau kita lihat di industri sekuritas ada suatu gap antaranya kita yang di berjiwa muda ini dengan millennials karena industri ini kita proses groomingnya mungkin agak kurang. Saat ini kita coba merekrut dari golongan millennials ini memang agak berbeda. Mereka melihat pekerjaan itu bukan melulu dari gaji dari salary atau kompensasi, tapi mereka melihat, bahkan mereka kadang suka melihat, wah kantornya kurang asik. Itu juga bisa menjadi pilihan mereka untuk menentukan akan bekerja atau tidak di tempat tersebut. Itu satu. Kedua, saat ini juga millennials ini senangnya juga untuk hal-hal yang berbau future ya, teknologi, IT, mungkin kalau sekarang startup gitu. Nah, untuk itu kita perlu juga memahami keinginan mungkin terapannya di Bahana. Kita mencoba untuk memasuki dunia mereka lah. Kita ini yang justru yang ngalah nih. Udah ini kita ngalah. Untungnya kita ngalah dan bisa adaptasi cepat ya. Bisa adaptasi cepat. Gitu. Oke, beradaptasi itu menjadi salah satu kunci berhadapan dengan milenial. Pak, kita tahu bahwa saat ini boleh dibilang pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi kita ya boleh dibilang semakin bagus ya. Dengan demikian persaingan di dunia bisnis ini semakin ketat begitu. Nanti Bapak cerita kepada kami bagaimana Bapak memimpin perusahaan Bapak bisa bertanding, memenangkan pertandingan dengan strategi bisnis yang artinya bisa disesuaikan dengan kondisi begitu. Nanti berbagi dengan kami ya Pak Feb ya. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami. Kami akan jeda sesaat, tetap dalam Smart Motivation. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita sambung kembali perbincangan kita di pagi hari ini. Belajar banyak tadi ya dari Pak Feb Sumandar. Beliau adalah Presiden Director dari Bahana Sekuritas. Baik, ini sebelum kita ngomong yang berat-berat, tadi Pak Eloy pengen Pak Feb memberikan prediksi tentang ekonomi. Tar dulu lah ya, itu yang agak berat nih. Kita mau dapat juga cerita bagaimana memimpin perusahaan ini dengan strateginya menghadapi pasar yang sekarang tuh boleh dibilang ketat begitu, dan perusahaan serupa juga semakin banyak begitu kan. Nah, bagaimana Bapak memimpin dan poin-poin penting prinsip nih gitulah di dalam memimpin ini gimana, silakan. Oke. Jadi sebelumnya mungkin saya akan coba memberikan sedikit background bahwa Bahana Sekuritas ini didirikan tahun 94. Itu di Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang didirikan tahun 73. Jadi pada saat itu kepemilikan Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada saat itu bentuknya Persero ya, itu 70% dimiliki oleh Bank Indonesia dan 30% dimiliki oleh Departemen Keuangan pada saat itu. Di tahun 2011 karena undang-undang Bank Indonesia juga, maka 70% diberikan kepada Kementerian Keuangan. Jadi saat ini 100% Bahana Pembinaan Usaha itu dimiliki oleh pemerintah. Nah, di bawah Bahana Pembinaan Usaha Indonesia itu ada 4 company. Bahana Sekuritas dimiliki 100%. Bahana TCW Asset Management itu dimiliki 60% oleh PPUI, kita sebutnya PPUI.
lalu ada juga Geraha Niaga Tata, dan ada Bahana Capital. Nah, khusus untuk di dunia sekuritas sendiri memang perkembangan dari tahun 93 ini sangat dinamis sekali. Dari awalnya mungkin dulu sangat heavily dependent terhadap brokerage, bisnis, jadi equity brokerage. Jadi salah satu bisnis inti kita adalah equity brokerage dan juga fixed income brokerage. Nah, semakin ke depan kelihatan di industri ini semakin tipis karena mungkin juga persaingan semakin mungkin ada sekitar 100 sekian perusahaan sekuritas yang bergerak di bidang brokerage dan juga sangat kuat di retail. Jadi, itu khusus di Jakarta saja atau di Indonesia sudah termasuk, Pak? Sebenarnya cakupannya itu di Indonesia. Di Indonesia. Yang besar perusahaan sekuritas itu ada di Jakarta. Ya? Okay. Nah, tentunya dengan itu kita harus coba merubah strategi. Jadi kita di industri memang cukup kuat di bidang investment banking. Dan kita lihat kalau di investment banking saat ini di Bahana Sekuritas ada dua core. Jadi yang capital market, investment banking di capital market ini mungkin yang kita tahu kalau perusahaan mau IPO melalui underwriter ya. Dan juga di financial advisory. Nah, kalau kita lihat trennya untuk di financial advisory memang saat ini semakin lama semakin meningkat. Jadi balancing antara dua bisnis ini yang nanti kedepannya akan menjadi perusahaan sekuritas. Jadi saat ini kita coba mencari produk-produk yang inovatif khususnya di dua bisnis inti ini, baik di investment banking di capital market maupun juga investment banking di financial advisory atau di corporate finance. Dalam kedepan ini juga kita mencoba cari bisnis model baru khususnya di financial advisory. Jadi kita tidak cuma melulu hanya memberikan advisory di bidang keuangan tentunya, tapi kita lebih menyeluruh dari sisi manajemen. Kalau kita lihat 3 tahun belakang ini juga kita udah mulai sering ditunjuk sebagai advisor untuk di corporate structuring. Itu suatu bentuk advisory yang sangat komprehensif, bukan hanya dari sisi keuangan juga tapi juga dari mungkin yang kedepannya kita untuk kembangkan lebih luas. Selain itu juga mungkin kalau kita lihat perkembangan depannya bahwa bisnis fintech atau startup bisnis juga semakin di Indonesia semakin diminati investor. Kita juga coba untuk coba melirik ke industri itu. Jadi kalau kita lihat 3 tahun belakang ini semakin banyak perusahaan-perusahaan investasi atau venture capital yang invest di Indonesia khususnya untuk startup. Nah, kenapa kita di lokal tidak melakukan hal yang sama? Jadi kita coba itu. Jadi ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh kita di Bahana juga untuk coba investasi di startup company ini. Jadi kuncinya adalah lakukan inovasi terus menerus gitu ya. Bapak, benar-benar memikirkan ngintip sana ngintip sini nih. Betul. Dan itu juga sebenarnya salah satu yang tadi pertanyaan sebelumnya bahwa gimana sih kita coba untuk memahami keinginannya atau ekspektasi dari millennials. Jadi ya udah kita kasih deh mainannya gitu ya. Nah, nilai-nilai yang Bapak terapkan di dalam memimpin itu seperti apa begitu dalam kepemimpinan Bapak ini? Nilai-nilai ya. Jadi sebenarnya gini, kalau dalam suatu perusahaan ini sebenarnya kita melihat mungkin Bahana Group. Kalau kita lihat Bahana Group ini memang banyak menelurkan beberapa banyak lah leaders ya baik di dunia usaha, di keuangan maupun juga di lembaga publik. Mungkin kalau kita lihat Pak Ignatius Yonan itu Menteri SDM juga dia lama di Bahana Sekuritas. Alumni dari Bahana ya. Mungkin dari tahun 2000 sampai 2007 beliau di Bahana Sekuritas. Pantes ya Pak, hitungannya kenceng banget ya. Lalu mungkin kalau kita lihat juga ada alumni dari kita dan juga ada Pak Darwin dulu Menteri SDM juga. Nah itu juga dari alumni Bahana. Jadi kalau ada puluhan alumni Bahana itu yang saat ini menjadi top management. Nah tentunya nilai-nilai creating leaders di Bahana ini yang saat ini kita lihat suatu poin plus di Bahana Group ya. Kita melihat Bahana Group bukan dari sisi Bahana Sekuritas.
Nah, kalau tadi mengacu kepada pertanyaannya Pak Eloy ini, prediksi ini kadang-kadang suka membuat kita tuh suka gamang atau takut begitu ya. Belum nanti Bapak bagaimana meyakinkan tim begitu bahwa kita tuh bisa akan terus berkembang. Mungkin bisa dikasih lah catatan sedikit mengenai prediksi ekonomi kita di kuartal kedua ini ya, semester kedua ya. Semester kedua ini silahkan. Sebenarnya kalau kita lihat pergerakan ekonomi di tahun 2007 ya, saat ini kita sudah memasuki second half di 2017, bulan depan. Tapi kalau kita lihat sedikit ke belakang di kuartal pertama 2017 ini juga pertumbuhan ekonomi kita sudah tumbuh di 5,01%. Biasanya memang kalau di kuartal pertama itu kita mencapai sekian, di next quarter biasanya akan lebih tinggi lagi pertumbuhan ekonominya. Jadi kalau kita mengasumsikan pertumbuhan di kuartal-kuartal lain yang menguat, mungkin kita yakini bahwa pertumbuhan ekonomi ini bisa mencapai 5,3% atau optimis itu ya Pak. Optimis lah. Ini memang bisa dilihat dari contohnya harga komoditas di pasar global juga terus menunjukkan penguatan ya. Dan kontribusi ekspor bagi perekonomian saat ini. Jadi kalau kita lihat, mungkin kalau kita flashback 3 atau mungkin 5 tahun ke belakang itu komoditas menjadi salah satu driver ekonomi di Indonesia. Nah saat ini harapannya dengan meningkatkan komoditas tentunya kita akan kembali masa kejayaan komoditas, di mana tentunya harapannya akan mendorong perekonomian kita menjadi lebih tinggi. Dari sisi belanja pemerintah juga kita lihat proyek infrastruktur, terutama di era Jokowi ini tentu infrastruktur juga sangat ditekankan. Itu dari sisi belanja pemerintah masih terus berlanjut sampai saat ini, sehingga tentunya pertumbuhan ekonomi diharapkan juga akan menguat at least 2017. Kalau kita lihat dari sisi lain, dari sisi fiskal juga mungkin program tax amnesty kita sudah berjalan dan sukses saat ini, dan harapannya penerimaan pajak bisa mencapai target dengan tax amnesty ini. Juga itu juga menjadi sinyal positif lah untuk perekonomian ke depannya. Kalau dilihat dari hal seperti misalnya belanja subsidi maupun BBM juga terus dikurangi, sehingga kita lihat defisit fiskal selalu terdidik 2,5% dari GDP. Ini juga sinyal positif lah. Mungkin yang terakhir sih kita lihat adanya kenaikan ratings dari Standard & Poor's. Nah ini juga suatu hal yang sangat positif bagi kita. Tentunya Standard & Poor's ini juga termasuk lembaga yang sangat kredibel di market dan sudah memasukkan Indonesia sebagai investment grade. Nah ini juga yang menunjukkan kenapa kalau kita lihat indeks juga indeks harga saham gabungan ya semakin meningkat, dan kita punya prediksi di mana indeks akhir tahun itu ada di angka 6.300, suatu koreksi dari sebelumnya di 6.000. Kira-kira seperti itu. Ini kayak serasa kita dengerin smart economic issue ya. Di pagi tadi ya. Pas banget tadi kan kita ngebahas tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, cuman permasalahannya gini, ini dari yang tadi data yang Bapak sampaikan begitu, kepada mereka yang merupakan pelaku bisnis, pelaku usaha dan sebagainya, apa kemudian motivasi yang bisa ditangkap, optimisme yang seperti mereka bisa terapkan di dalam berusaha? Nanti ya Pak, di sesi berikutnya ya. Silakan nanti Pak Elo juga kalau ingin menggali yang lain dari Pak Feb. Kita akan jeda dulu. Smart Listener tetap bersama dengan kami dalam Smart Motivation. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Smart Motivation. Listener dan juga sahabat Sonora, kita masih bersama-sama Pak Elo, kemudian Pak Feb Sumandar, beliau adalah Direktur dari Bahana Sekuritas. Yang Bapak sampaikan persis yang kami dengarkan juga tadi pagi bersama, yang makin positif A to Z lah kira-kira begitu. Cuman aplikasinya nih buat para pelaku bisnis ya, ini semakin memotivasi untuk berbisnis atau justru malah menakutkan atau gimana? Karena kita kalau dengar angka-angka pemaparan yang kayak tadi, terus kita mau praktekinnya gimana sih gitu. Silakan loh Pak Feb. Jadi kalau menurut saya dari sisi para pelaku dunia usaha ya, mungkin saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan pengembangan usaha. Kita melihat dari beberapa klien kita juga, terutama yang kita banyak juga itu sangat ekspansif untuk melakukan pengembangan usaha. Bahkan mereka
sudah melakukan banyak growth ya, contohnya untuk melakukan akuisisi baik di perusahaan lokal maupun juga yang di cross border. Artinya mereka nanti di luar wilayah Indonesia lah, di regional gitu. Jadi khususnya untuk pelaku usaha mungkin ini saatnya untuk coba berpikir kita harus melakukan apa untuk pengembangan usaha. Nah, kalau khususnya untuk indirect equity juga rasanya setelah kita melihat tadi bahwa perkembangan cukup positif dengan adanya arus modal yang diharapkan masuk ke Indonesia dengan indeks yang juga akan menguat, tentu saatnya adalah time to invest di equity. Oke, gitu. Ini optimisnya kan kayaknya penuh sangat powerful banget gitu ya. Saya ingin Pak Eloy menyorotinya dari sudut teosentriknya nih begitu. Bagaimana tadi Bapak bercerita memimpin tim dengan nilai-nilai yang tadi disebutkan begitu. Silakan Pak Eloy. Iya, jadi Mbak Ola, smart listeners, yang penting kita menjadi catatan dulu ya, waktu saya mengajak Pak Feb untuk sharing dengan kita untuk mendengar sinyal saatnya untuk ekspansi, pengembangan bisnis, dan tentu saja di saat perusahaan melakukan pengembangan bisnis ya training, coaching, consulting kan penting sekali. Jadi karena itu harus berjalan seiring. Dan kalau kembali kepada motivasi, saya pikir di dalam kondisi ekonomi sebaik apapun, minggu lalu kan kita juga membahas mengenai satu tema, Mbak Ola, hoping is not a solution gitu. Jadi justru kita berharap dengan pesan-pesan positif seperti ini, tren prediksi ekonomi yang semakin membaik, mari smart listeners dan sahabat Sonora, semua pendengar yang ada di luar sana, kita bekerja memberikan 110% yang terbaik dari diri kita. Karena dengan perkembangan ekonomi, kalau kita tidak bekerja memberikan yang terbaik, beyond expectation dari si pemberi tugas, beyond expectation dari klien, maka kita tidak akan menikmati perkembangan ekonomi ini sebetulnya. Karena siapa sih yang akan menikmatinya? Ya orang-orang ya go beyond expectation tadi. Jadi kalau saya memberikan catatan dalam pembicaraan kita hari ini, smart listeners, sahabat Sonora, ekonomi akan makin baik. Itu harus memotivasi kita. Pulang dari nanti libur Lebaran, itu artinya kita fresh, maka ya berikan 110% dari yang terbaik dari diri Anda. Karena hanya dengan Anda dan semua orang Indonesia akan menikmati perkembangan ini. Karena kalau tidak, ya kita akan tetap sama seperti sedia kala sih sebetulnya. Saya pikir seperti itu Mbak Ola. Baik, Pak Feb, kita boleh ke SMS dan WhatsApp ya. Sudah ada yang masuk, ada Pak Rudi di Bandung yang bertanya, Pak Feb, saya mau tanya, Bapak pernah nggak sih bikin keputusan yang salah begitu ya? Dan itu pelajarannya apa begitu dari keputusan yang salah? Silakan. Wah, berat nih. Silakan Pak Rudi Bandung. Jadi tentunya balik lagi pada kita sebagai manusia, tentunya kita tidak lepas dari kesalahan. Tapi tentunya begini, dalam setiap pengambilan keputusan itu melakukan dari kita lihat dari berbagai angle juga gitu, dan pada saat kita melakukan keputusan tersebut tentunya itu sudah merupakan keputusan yang terbaik yang pada saat itu diputuskan. Namun kadang-kalanya memang sebagai manusia banyak kekurangan. Kita melihat bahwa ternyata kita menyadari bahwa keputusan yang dilakukan adalah kita sebut tidak sesuai dengan rencana atau melenceng dari tujuan. Rasa-rasanya untuk memperbaiki kesalahan tersebut atau melencengnya tidak sesuai dengan harapan tersebut, kita juga yang paling penting adalah action yang cepat untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi don't worry bahwa dalam setiap pengambilan keputusan itu kita harus lakukan daripada kita tidak melakukan pengambilan keputusan. Betul. Daripada nggak sama sekali melakukan, tapi kita dari melakukan, tapi memang kita bisa ambil pelajaran. Betul, ya. kira-kira gitu. Pak Jeffrey di Jakarta bertanya, gimana Bapak kan tampak semangatnya tuh tinggi banget gitu ya. Nah, menjaga supaya bisa tetap semangat, apalagi dengan seluruh tim di situasi yang nggak menentu seperti sekarang tuh, menjaga semangatnya gimana? Menjaga semangat. Mungkin baik lagi bahwa motivasi itu penting untuk kiat yang tadi sempat kita bicarakan bahwa keinginan untuk belajar, dan yang paling penting sebenarnya adalah bersyukur dan berdoa. Bahwa dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan tentunya tidak lepas dari ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala gitu ya, untuk yang beragama Islam. Dan
tentunya itu yang menjadi pemicu atau sangat pelaku bisnis. Tentunya kalau kita balik lagi bahwa semua terjadi memang dengan usaha kita semaksimal mungkin, dan dengan itu kita tentunya bisa menjaga motivasi. Oke. Ini ada dari Ibu Santi Malang yang bertanya, Pak Feb tadi kan cerita katanya sebenarnya memiliki passion di bidang musik. Oh iya, betul. Nah, bagaimana rasanya bekerja yang sekarang ini sesuai dengan passion, dan apakah passion yang terdahulu ini juga sampai sekarang ini masih tetap terjaga? Misalkan punya band di dalam perusahaan gitu. Kalau passion musik tentunya bagi saya tidak pernah, artinya jadi sampai sekarang musik, tapi ngeband mungkin udah agak jarang karena kesibukan juga. Tapi waktu mungkin di awal-awal berkarir itu dua nih antara band dan juga dunia kerja. Mungkin di kasusnya saya ini harus memilih gitu, dan akhirnya saya agak mengurangi. Tapi saya bisa menikmati musik dengan menonton mungkin performance atau juga juga koleksi. Saya ada beberapa koleksi piringan hitam, itu juga memberi passion bagi saya untuk tetap sedikit berkiprah di dunia musik walaupun mungkin hanya bukan kelompok musik. Waduh. Boleh nggak dibocorin dikit? Saya sebenarnya senangnya gado-gado, jadi top 40 senang, jazz juga senang. Juga saya saat ini lagi senang Ramsey itu jazz piano. Dia mungkin saya lagi senang-senangnya di mainstream jazz. Juga kalau dilihat kalau kekinian, saya juga lagi senang Coldplay. Tetap jadi ya campur ya. campur. Jadi nggak jelas ujungnya ya, semua yang menjadi musik lah. Saya coba untuk bisa menyukai lah kira-kira seperti itu. Baik, Pak Feb dan juga Pak Eloy, kita sudah di menit terakhir. Banyak sekali tadi pelajaran penting ya dari poinnya mungkin bisa diberikan kepada penguatannya ini gitu ya. Hidup tidak selalu berjalan dengan sangat mulus, meniti karir tidak selalu dengan jalan yang mulus, tetapi kalau Bapak bisa menguatkan, men-sharingkan yang terpenting kepada kita semuanya, silahkan Pak. Ya mungkin nih suatu summary dari apa yang kita diskusikan pagi ini. Jadi untuk terutama untuk profesional-profesional muda yang mungkin di awal-awal meniti karir, tentunya penting bahwa menjaga motivasi bekerja itu penting. Tidak mudah putus asa. Tidak semua keinginan itu dapat. Tapi bagaimana kita mengambil hikmah dari itu semua, dan tentunya itu tadi belajar dan terus belajar untuk terus bisa memberikan yang terbaik yang bisa kepada company. Dan yang itu tadi Mbak Alwa sempat membicarakan bahwa mungkin kita sebagai manusia kadang suka mengeluh juga, aduh kerja berat dan sebagainya. Sedang hal-hal yang bersifat negatif itu dikeluarkan lah. Jadi positive thinking juga adalah hal yang penting dalam hidup dan terutama di dunia kerja. Kalau positive thinking tuh jadinya kayak Bapak ya, wajahnya cemerlang ya, sumringah terus gitu ya. Di foto aja tadi langsung sinarnya berpendar gitu. Terima kasih. Pak Eloy, yang terakhir catatannya buat kita di pagi hari ini. Yes, terima kasih Pak Feb ya, dan Smart Listener. Intinya banyak sekali lah yang kita pelajari, tapi belajar itu berarti keluarlah dari kesombongan yang merasa diri sudah hebat, kerendahan hati untuk terus belajar, beyond expectation, berikan lebih lagi kepada kita semua. Mari kita menatap Indonesia yang lebih baik dengan menjaga NKRI tentunya, bahwa ekonomi kita akan membaik. Dan itu artinya adalah ayo kita berikan 110% dari yang terbaik. Kita mau menyampaikan selamat merayakan Lebaran, karena minggu depan kita tidak bertemu. Dan kita pulang dari libur Lebaran dengan fresh. Kita berikan yang terbaik supaya kita bisa menikmati perkembangan ekonomi yang semakin baik ini. Seperti itu Mbak Ola. Baik Pak Eloy dan juga Pak Feb,
terima kasih buat kehadirannya. Kami juga mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri untuk Bapak Oke. Kami tunggu mungkin kalau ada angpau atau pembagian THR-nya ya. Kecipratan juga. Baik, kami pamit. Dan Smart Listener Sahabat Sonora, semoga perbincangan kami bisa menginspirasi kita semuanya. Kita ketemu 2 pekan dari sekarang. Saya Eloy Zaluku. Saya Feb Sumandar. Katakan, yes, I keep the smile. Be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.